Pernah suatu ketika waktu khatmil Quran itu di rumah saya, kebetulan pas di rumah saya, kumpul bareng, pokoknya urip ora urip iki. Beliau menunjukkan ke pondok pesantren itu, urusah macem-macem iki we dirumati ngoten. Masya Allah. Artinya memang beliau sangat menekankan pada putra-putranya dan kepada santrinya untuk an-nur ini dijagani gitu ya. Jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam acara podcast yang insya Allah akan membawakan manfaat untuk kita semua. Dan bersama kita sudah hadir bintang tamu yang luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini Kiai Haji Muhammad Atiq Nur Rabbani bin Kiai Al-Hajj Ridwan Sururi Allahyarham yang telah wafat kurang lebih 2 bulan yang lalu ya Gus. Teman-teman sekalian, dalam sebuah kitab dikatakan Manaqibus Sholihin Jundun min Junudillah, bahwasanya cerita hidup, riwayat dari orang-orang yang soleh itu adalah tentara-tentara Allah yang akan membangkitkan semangat kita dalam hidup, semangat kita dalam ibadah. Maka Gus, di kesempatan sore hari ini kita kepengen ngaji tentang Allahyarham Kiai Ridwan Sururi atau yang lebih masyhur dengan Kiai Iket ngaten. Ini rupa-rupanya Gus Atiq ingin meneruskan ini budaya iketnya. Gus, ketika beliau tampil atau lagi bahkan di Banyumas barangkali nggih, Kiai Ridwan kan terkenal dengan macan panggung nggih. Sudah malang melintang kemana-mana. Tetapi tidak banyak yang tahu ketika beliau lagi di dalem gitu Gus. Nah ini di kesempatan kali ini kita kepengen ya mengenang beliau, mengamalkan hadis Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum gitu. Menyebut amal-amal baik dari Allahyarham. Harapannya moga-moga kita semua bisa meneladani, kita semua juga bisa meniru nilai-nilai positif yang beliau tinggalkan. Baik untuk keluarga atau untuk santri ataupun untuk muhibbin, pecinta-pecinta beliau ngoten Gus. Monggo silahkan kita mulai saja, santai saja ngoten Gus. Omong-omong Gus, bagaimana sikap ataupun ajaran-ajaran beliau ketika beliau taklim untuk keluarga nih Gus. Mungkin kalau untuk murid kan banyak yang tahu, tapi kepada keluarga itu bagaimana beliau terhadap keluarga ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa podcast dimanapun Anda berada, yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka ya. Alhamdulillah. Kemudian Gus Ajir, alhamdulillah ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Natasyarrafi'udurikum. Kami yang terima kasih sekali Gus. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Yang kedua kalinya Ramadan Salam kita aturkan ke Hariban Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok dari kiamat. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Amin. Sebelumnya saya mohon izin Gus, silakan. Karena ini mau menerangkan biografi beliau, Sayyidil Walid Haji Muhammad Ridwan Sururi, saya mau mohon izin minta hadiah Fatihah sekali. Siap. Untuk beliau. Libtuhi merodatillah li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulliyatin sholihah. Wa la khadatil habib Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jami'ir ruhi al-quburna muslimin wal muslimat. Wasillah Sayyidil Walid wa zawjatihi wa usulihi wa furu'i wa hawashihi wa muhibbihi wa talamidihi wa masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
Kemudian ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Nggih. Semoga ini menjadi hadiah yang luar Masya biasa untuk Allah. saya. Meskipun beliau tidak membutuhkan doa kita sebetulnya. Ya, jelas membutuhkan. Moga-moga kita yang keberkahan. Jadi Abah itu sosok orang tua yang sangat disiplin sekaligus ya. Maksudnya? Jadi menurut saya itu beliau itu orang yang sangat bukan keras ya, tapi tegas ya kepada anak-anaknya itu sangat disiplin sekali, terutama dalam hal mengaji. Sampai semua putra-putri beliau pokoknya tamat SD pondok pesantren, tamat SD pondok pesantren. Oke. Bahkan sampai pesan, termasuk pesan terakhir beliau lah, anak cucu saya pokoknya harus pesantren semua. Masya Allah. Itu. Artinya soal prinsip hidup, gaya hidup ala pesantren, pola pikir pesantren gitu. Betul. Itu memang ditanamkan betul oleh beliau. Menurut panjenengan Gus Atik, apa yang membedakan cara mendidiknya Bapak terhadap anak dibandingkan orang tua lain terhadap putra-putranya? Yang menurut panjenengan ini benar-benar sesuatu yang hanya oleh Bapak barangkali seperti itu. Saya kira banyak sekali ya. Oke. Yang jelas begini. Misalnya yang saya tahu itu ketika saya di pesantren tidak pernah mendengar sama sekali ayah saya sakit. Padahal beliau sakit. Artinya kabar soal beliau gerah itu nggak pernah sampai ke anak-anaknya. Sehingga nggak sampai mengganggu anak-anaknya sedang mengaji. Lah kalau orang tua wali-wali santri sekarang kan enggak ya. Malah minta doa, malah dikabari gitu. Malah dikabari santrinya nggak tenang. Suruh pulang gitu kan anaknya itu. Kalau ayah saya enggak begitu. Artinya memang mensupport putra-putranya untuk istiqomah, untuk betah di pesantren, ngaten. Untuk mengaji. Omong-omong Gus, almarhum Allahyarham Al-Walid Kiai Sururi menika meninggalkan berapa putra Gus dari semuanya? Yang hidup 18 Gus. Oh 18, Masya Allah. Antum nomor 15. Oh 15. Antum yang ke? Yang saya yang ke 3 yang hidup. Yang ketiga, Masya Allah. Yang hidup. Jadi yang kalau yang sampai meninggal 18. Yang li abawen berarti 7 sama saya. Abawen itu kandung, satu bapak satu ibu ngoten ya. Oke. Ini Gus, mustami'innya banyak yang belum santri juga. Jadi mohon maaf kalau saya perjelas makna-maknanya. Oke Gus, berarti pertama Al-Walid itu, Kiai Sururi itu sangat menekankan putra-putranya untuk fokus dan sampai tuntas di pesantren. Nah, kalau soal ini santri Gus, kan otomatis ada masanya liburan gitu. Ketika libur itu bagaimana terhadap anaknya, terhadap cucunya di rumah ngaten. Apa yang selalu beliau tekankan, bagaimana sikap beliau ngaten. Beliau itu selalu yang sangat diharapkan oleh beliau ketika anak-anaknya kumpul liburan itu kebersamaan. Sehingga Bapak itu mempunyai rutinitas Kamis pagi itu Khatmul Quran. Oh Masya Allah. Khatmul Quran, anak cucu dikumpulin bareng-bareng dan tempatnya pun bergilir. Artinya tidak harus di rumahnya almarhum. Ya, pertama misalnya Kamis pertama di rumahnya Abah. Nanti Kamis kedua di rumah kakak tertua, Kamis ketiga di terus itu bergilir. Artinya jadi senang kebersamaan kalau sedang. Artinya memang ini yang jarang sekali ya Gus, ditanamkan atau diamalkan oleh orang tua zaman sekarang. Dan itu masih sampai sekarang. Sampai alhamdulillah. Saya ingat betul itu mulai kegiatan Khatmul Quran itu mulai semenjak Gus Hasan itu, CD itu. Gus Hasan itu kakak saya teman-teman. Oh itu sudah mulai digalakkan gitu. Berarti udah berapa tahun itu? Lama sekali ya. Berarti perhatian Al-Walid Kiai Sururi terhadap putra-putranya supaya ihtimam atau semangat dengan Al-Quran, supaya bersama dengan Al-Quran itu luar biasa. Kalau anak zaman sekarang ya Gus, kalau pas kumpul nonton bareng gitu. Masya Allah. Maka hasilnya piknik juga beda. Piknik bareng.
Masya Allah. Nah, gini, ini kita juga perlu belajar Gus. Namanya anak gitu kan, pasti ada mengalami fase-fase nakal, agak bandel, mungkin puber begitu. Bagaimana kita belajar terhadap Kiai Ridwan Sururi gitu, menghadapi atau mengarahkan putra-putranya ketika melewati fase ini. Itu mungkin kalau diterapkan pada zaman sekarang ya Gus ya, itu sudah termasuk apa ya, PTDN apa ya? Maksudnya PTDN itu apa? Jadi bisa dikasuskan lah itu. Oh gitu, sudah kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Jadi saya teringat betul ketika saya masih kecil itu, sampai saya pernah itu, ceritanya saya kan dulu kan apa ya istilahnya gambreng itu apa? Gambreng. Iya gambreng. Ya gambreng. Itu saya itu sampai suapin pasir sama ayah saya. Pernah saya. Jadi kalau pengen anak-anak kita alim suapi pasir. Gak. Artinya memang beliau punya apa ya, tarbiyah, cara mendidik cara sendiri ya. Kemudian kembali ke disiplin tadi ya, pernah suatu ketika di daerah Dumbareng ada pertunjukan kuda lumping, ebek gitu. Saya masih kecil, saya diajak sama Mbak Yu saya. Saya nggak tahu itu kan. Begitu pulang itu langsung diajar sama saya. Iya, diikat di pohon cengkeh itu. Artinya memang sangat menjaga begitu ya. Artinya anak-anaknya jangan sampai terkontaminasi begitu. Mungkin kalau untuk kasat mata itu kelihatan kejam, kelihatan galak. Padahal kan Darbul Habib Mahbub gitu ya. Saya ingat betul itu ketika waktu itu kan masih jarang sekali televisi ya. Jadi kalau jam 9 pokoknya harus sudah tidur, harus di rumah. Kalau jam 9 kok masih di tempat televisi atau apa, itu bapak itu pasti keliling. Terus pernah saya itu digeret itu kan Masya Allah. Jadi dulu kan ayah kan ketika saya kecil kan sebelum dakwah seperti sekarang terkenal kemana-mana kan, beliau itu pertama-tama keliling paling rutinan di daerah pegunungan, di daerah Windujaya ataupun ini satu kali kecil itu kan. Naiknya kan Vespa itu. Jadi kalau jam 9 kalau dengar Vespa pulang, langsung pulang. Iya. Pokoknya tandanya bunyi Vespa. Gitu. Kalau bunyi Vespa berarti saya harus pulang. Nah tapi ketika itu bapak itu pinter. Jadi dari jauh itu Vespa sudah dimatiin. Supaya nggak ketahuan. Nah begitu. Nah sampai di tempat televisi itu, saya masih di situ. Masih di televisi. Ketahuan. Masya Allah. Poinnya adalah berarti Allahu yarham, Bapak ini termasuk orang yang sangat disiplin soal waktu, soal ngaji, soal mendidik anak. Oke Gus. Saya termasuk yang mengikuti Facebooknya An-Nur, Pondok Pesantren Antum. Kami melihat bahwa beliau kan sudah termasuk sepuh sekali ya ketika kepundut. Umur berapa kemarin Gus ketika kepundut? Kalau di KTP itu tanggal 13 bulan 12 43. Cuma di catatan kitab kakek saya itu kok 1939. Jadi entah yang betul yang mana hasil udah sepuh lagi. Iya. Tetapi kita melihat bagaimana beliau itu masih menyempatkan Kamis pagi bersama putra, kemudian bagaimana semangat beliau terhadap santri untuk terus ngaji. Ada enggak Gus mungkin nasihat-nasihat khusus yang pernah disampaikan kepada antum sebagai putranya atau kepada santri-santrinya tentang ngaji niki? Jadi kalau kepada saya khususnya itu ya jangan sampai anaknya ini tidak dipesantrenkan ya. Jangan sampai anaknya tidak dipesantrenkan. Ya paling itu ya. Terus tentang semangat menjagani pondok, kemudian menghidupkan pesantren gitu Gus. Apa pesan khusus beliau?
Pesan khusus terhadap beliau, santri dan juga antum sebagai para penerusnya ngoten. pernah suatu ketika waktu khotmil Quran itu di rumah saya, kebetulan pas di rumah saya kumpul bareng, pokoknya urip ora urip iki. Beliau menunjukkan ke pondok pesantren itu. Urusah macem-macem iki we dirumati ngoten. Masya Allah. Artinya memang beliau sangat menekankan pada putra-putranya dan kepada santrinya untuk an-nur ini dijagani gitu ya. Jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai, Masya Allah. Berarti memang kalau kita lihat atau kita simak ceritanya antum soal almarhum Kiai Ridwan Sururi, sampai akhir umurnya semangat beliau tentang ngaji, semangat tentang belajar itu memang sangat ditekankan. Iya, betul. Oke. Terus omong-omong Gus, di samping ngaji di pesantren dan gulawentah putra-putranya begitu, selain kita dengar nggih di mana-mana beliau sering diundang, ya Singapodium gitu ya. Bagaimana beliau terhadap masyarakat sekitar Gus? Ini kan pasti banyak sekali hal-hal luar biasa yang bisa kita ambil. Jadi beliau itu sangat sayang kepada masyarakat sekitar. Contohnya? Cuma bentuk sayangnya mungkin ini yang disalah tafsirkan. Contohnya begini ya. Sering ketika di Jumatan itu beliau marah-marah. Marah-marah. Misalnya ada jam 11 masjid masih sepi ya. Beliau marah-marah tong gitu. Betul ini. Jadi secara lahir kan beliau marah. Tapi sebetulnya itu rasa sayang beliau kepada masyarakat. Kemudian ketika awal Syawal itu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, beliau buat surat kepada seluruh muslimat. Untuk? Per orang dikasih surat semua. Untuk datang mengaji. Artinya semangat beliau untuk menyebarkan ilmu itu benar-benar dengan berbagai cara gitu ya. Dengan itu tadi rasa sayang beliau kepada umatnya. Sampai dituliskan satu persatu. Sampai ditulis satu persatu. Masya Allah. Itu fotokopi atau tulis tangan? Fotokopi. Ya, tapi terlepas itu mau fotokopi, itu mau tulisan tangan gitu. Iya. Tapi ini perhatian yang luar biasa. Luar biasa. Rasa sayang beliau. Jadi ternyata di luar yang kita simak, beliau kan kalau di panggung cenderung pengajiannya ringan gitu. Jarang ya banyak lucunya gitu kan. Ternyata di balik karakter panggungnya yang cenderung lucu itu ternyata punya disiplin yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau mengambil hukum beliau itu lebih mendominasikan ikhtiyat Gus. Hati-hati ya, lebih berhati-hati. Artinya meskipun ada perbedaan pendapat gitu, yang paling diambil beliau adalah yang paling hati-hati, yang paling muktamad gitu ya. Wah ini sudah langka sekali. Kalau kita kan ngambil yang paling ringan ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Gus. Moga-moga antum dan keluarga besar An-Nur diberikan kemampuan untuk bisa melanjutkan estafet dakwah Sayyidul Walid Kiai Haji Ridwan Sururi, dan moga-moga zuriyah putra-putranya Kiai Ridwan diberikan keistiqomahan bisa melanjutkan estafet dakwah ini Gus. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita diskusikan ini teman-teman membawa manfaat untuk kita semua. Intinya ada banyak cara untuk mendidik keluarga kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya orang yang sangat lembut, orang yang sangat peka, mudah nangis seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan lupa bahwa di belakang Nabi juga ada orang yang sangat tegas, orang yang sangat disiplin, bahkan cenderung keras, Sayyidina Umar. Dan ini nggak ada yang salah gitu. Semuanya punya metode masing-masing, maka kita bisa belajar dari Kiai Ridwan betapa beliau adalah orang yang sangat disiplin. Maka tidak heran, alhamdulillah saya menyaksikan bagaimana putra-putra beliau luar biasa dalam melanjutkan dakwah beliau. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.